Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ketemu di matematika bab 1 bilangan bulat. Ibu akan mengulang dan di sini Ibu merangkum dari buku kalian ya, biar kalian paham. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan 0, positif dan negatif. Nah, di sini Ibu buat simulasi berupa garis bilangan. Ya. Garis bilangan Ibu buat di sini ada tengah-tengahnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4 ya. Tadi bilangan bulat itu dari bilangan 0, bilangan positif ya, dan bilangan negatif. Nah, sini Ibu jelaskan bilangan negatif pasti kalian sudah tahu, semakin ke kiri ya, bilangan negatif posisinya di kiri. Berarti di sini kalau Ibu tulis dari garis bilangan itu dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, titik-titik dan seterusnya. Bilangan 0 itu 0. Nah, bilangan positif itu kita mulai dari 1. Bilangan yang dimulai dari 1 itu adalah bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang bilangan itu ada lagi kita bilangan prima. Apa sih bilangan prima? Nah, ini sering sekali ya di antara kalian sering lupa. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Misal 2 itu hanya habis dibagi dengan 1. Kenapa? 2 dibagi 1 2. Dan habis di bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri berapa? 2. 2 dibagi 2 1. Itu namanya bilangan prima. Begitu juga dengan 3. 3 itu prima. Kenapa? 3 itu cuma habis dibagi 1 dan bilangan 3 itu sendiri. 3 dibagi 1 berapa? 3. 3 dibagi 3 1. Ini namanya bilangan prima. Kalau 9 prima bukan. 9 itu bukan prima. Karena apa? Karena 9 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 9. Jadi lebih dari 2 pembaginya. Nah, yang seperti ini namanya bukan prima dan seterusnya. Kamu kasih contoh. Misal 25 itu kan ganjil Bu, prima ya Bu? Bukan. Kenapa? Karena 25 bisa dibagi 25 ya, sama dengan 1, bisa dibagi 5, bisa juga dibagi dengan 25 itu sendiri. Jadi lebih dari 3 pembaginya, itu namanya bukan prima ya. Jadi di sini bilangan prima itu dimulai dari angka berapa? Dimulai dari angka 2. Positifnya itu 2 ya, 3, 5, 7, 11, nanti seterusnya 13 ya, 17 dan seterusnya. Nah, ada lagi bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit? Bilangan yang bukan bilangan 0 dan bukan bilangan prima. Jadi bilangan yang bukan 0 itu ya kita, dan bukan prima. Tadi 2, 3 prima, berarti kita mulai dari 4, 6, 8, 9, 10. Pokoknya bilangan yang bukan bilangan 0 dan bukan prima. Itu namanya bilangan komposit. Oke, ada lagi bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu bilangan yang kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, itu macam-macam bilangan yang harus kalian pahami dan kalian ingat kembali. Nah, di sini berikutnya membandingkan suatu bilangan. Biasanya membandingkan ditulis tanda lebih kecil dan lebih besar. Ya, ingat tadi bilangan positif itu semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Kalau negatif itu semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Di sini kita lihat 5 sama 7 lebih besar mana? Karena ini letaknya di sebelah kiri, pasti ini lebih kecil. Kalau kamu bacanya 7 lebih besar dari 5, atau 5 lebih kecil dari 7. Begitu juga dengan 5 sama 5. Min 5 itu posisinya ada di sebelah kiri.
5 di sebelah kanan, berarti min 5 lebih kecil dari 5. Nah ini angkanya besaran 8. Min 2 sama min 8 besaran mana? Karena min 8 posisinya lebih di kiri lagi, jadi nilai negatif itu kalau angkanya kecil dia malah nilainya besar ya. Jadi min 2 itu lebih besar dari min 8. Kenapa? Min 2 itu agak ke kanan, min 8 itu lebih ke kiri. Jadi kita lihat posisinya ya. Posisi kanan itu lebih besar nih. Ini semua lebih besar nih. Semakin ke sini semakin besar. Misalnya 1 sama 3 ya besaran 3. 0 sama min 3 besaran 0. Kenapa? Posisi 0 itu ada di kanan, posisi ini ada di sebelah kiri ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau disuruh membandingkan kalian paham ya. Berikutnya di sini kalau dalam soal cerita ya, kata-kata dalam bilangan bulat itu atau bilangan bulat positif sering di atas permukaan air laut. Itu artinya misal di 5 meter di atas permukaan air laut, itu artinya positif. Di atas 0 itu juga artinya nilainya 3 di atas 0, itu artinya positif kalau di atas ya. Terus naik juga positif. Jadi misalnya nanti bentuk soal cerita itu kata-katanya itu di atas permukaan air laut, di atas 0, naik, itu kata-kata dalam bilangan bulat positif. Kalau kata-kata dalam bilangan bulat negatif apa? Ya lawannya. Kalau di atas ya di bawah permukaan air laut, di bawah 0, naik lawannya turun. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat di sini ada penjumlahan. Nah, sekarang kita sama-sama bahas ya. Kemarin Ibu sudah terangkan secara garis besar kalau menjumlahkan dua bilangan, misalnya di sini anggaplah misalnya ada pasukan positif dengan pasukan negatif. Nah, kalau di sini pasukan positif 12 pasukan bertemu lagi dengan 12 pasukan positif ya, 15 pasukan positif dengan positif dia akan bertemu ya, maka nilainya juga jadi positif. Jadi positif berapa ya, kamu jumlah aja ya. Jadi kalau dua-duanya positif ya hasilnya pasti positif. Jadi berapa? 27. Nah, sekarang ada pasukan positif 13, dia bertemu dengan pasukan negatif 15, lebih banyak nih negatifnya. Ya, pasukan positifnya kalah, yang menang adalah yang negatif karena lebih banyak. Ini secara logika ya, tapi kenyataannya belum tentu ya. Jadi kalau logikanya, oh ini berarti yang negatifnya lebih banyak ya, yang ininya banyak yang mati, berarti sisanya yang negatif adalah 2. Atau cara yang Ibu ajarin kemarin, tinggal kamu kurangi aja, karena lebih banyak negatif hasilnya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Nah, sama dengan ini, pasukan negatifnya lebih banyak, pasukan positifnya lebih sedikit, hasilnya pasti negatif. Tinggal kamu kurangi tadi, 30 dikurangi 15 ya, 15, karena lebih banyak yang negatif. Sekarang pasukan negatif ketemu dengan negatif ya, negatif berkumpul, negatifnya tambah banyak, jadi dia jawabannya adalah minus 29 gitu ya. Oke, berikutnya di sini Ibu langsung memberikan sifat-sifat bilangan bulat. Ada sifat tertutup, komutatif, dan sifat asosiatif. Nanti lihat di buku paket kamu halaman 8 sampai 10. Kalau tertutup maksudnya gimana, Bu? Tertutup itu bilangan bulat ditambah bilangan bulat itu hasilnya bilangan bulat ya. Jadi enggak berlaku bilangan koma gitu, enggak ya. Jadi bulat misalnya min 5 ditambah 2 ya hasilnya minus 3, itu juga bilangan bulat ya. Berlaku hanya untuk penjumlahan. Kalau pengurangan tidak berlaku. Kalau ini tertutup ya tadi ya. Kalau komutatif, apa komutatif? A tambah B itu sama dengan B tambah A. Nah, artinya apa? Kamu misalnya
mau dibalik 5 tambah 2 sama nggak Bu dengan 2 tambah 5? Sama ya. Tadi di sini keterangannya hanya berlaku untuk penjumlahan. Untuk pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Asosiatif kayak gimana? Nah, ini asosiatif. A ditambah B ditambah C nilainya sama dengan A ditambah B tambah C. Artinya kamu jumlahkan dulu nih A tambah B. Misalnya 3 tambah 5 tambah 10. Yang ini kita jumlahkan 8 ditambah 10. Yang ini 3 ditambah 5 tambah 10. Yang kita jumlahkan 5 tambah 10. 8 tambah 10 hasil 18. 3 tambah 15 hasilnya 18. Ini namanya sifat asosiatif ya. Itu aja anak-anak pertemuan kita. Nanti latihannya Ibu kasih lagi di Google Classroom ya, atau bisa juga lihat buku paket. Oke, dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.